tentang agama Islam, melainkan akan terang benderang perkara yang halal dan yang haram, perkara yang dapat memasukkan mereka ke dalam surga ataupun menjerumuskan mereka ke dalam neraka, melainkan itu semua telah diterangkan oleh Nabi SAW. Dan semoga salat serta salam tersebut sampai kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kita selaku umat yang berusaha untuk istiqamah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah tersebut hingga yaumil akhir kelak. Dan tidak ada bosan-bosannya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita rizki yang halal, rizki yang berkah, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, teman-teman panitia dari Pekerja Mengaji, Cisauk Mengaji, dan teman-teman yang lain dari panitia kepanitiaan yang lain yang nggak mungkin saya sebutkan satu demi satu, yang menyimak kajian ini melalui aplikasi Rapat-In, dan juga teman-teman yang menyaksikan via media daring lainnya. Insya Allah malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan tema peranan fikih muamalah dalam pengembangan usaha gitu ya. Tapi sebelumnya saya harus disclaimer terlebih dahulu, wabil khusus buat teman-teman di Pekerja Mengaji dan yang mungkin yang terbiasa ikut dengan kajiannya Al-Fadil Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah. Dari sisi kapasitas dan kapabilitas saya sangat jauh di bawah beliau ya, karena saya pun masih belajar. Tadi Kang Z dengan mukadimahnya mengatakan saya ahli gitu ya di Bandung Raya. Mohon maaf ini harus dikoreksi, saya bukan ahlinya. Masih banyak guru-guru saya yang lain yang sebetulnya tinggal di Bandung, cuman eh, mungkin kajian-kajian fikih muamalatnya nggak banyak terdengar gitu ya. Tapi sebetulnya dari sisi kapasitas keilmuan banyak yang jauh lebih banyak berilmu daripada saya. Khususnya di Bandung pun juga sama gitu lah. Apalagi di Indonesia ya. Ya diantaranya keberuntungan atau takdir baik yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa mendengarkan paparan kajian dari Al-Fadil Al-Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizahullah. Dan adapun saya membadali beliau, menggantikan beliau pada malam hari ini bukan dalam apa ya, bukan bukan berarti saya direkomendasikan atau seperti apa enggak, tapi ini hanya badal saja ya. Jadi alternatif terakhir mungkin ya dari teman-teman panitia, akhirnya saya diminta untuk menggantikan beliau. Adapun kedekatan saya dengan Al-Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizahullah adalah beberapa tahun yang lalu saya pernah belajar sama beliau di salah satu kelas khusus di Bintaro, dan itu tidak dalam jangka waktu yang lama sebetulnya. Dan pada momentum itu saja sebetulnya saya cukup banyak mengambil ilmu beliau. Lalu saya pernah duduk di majelisnya beliau ketika beliau menerangkan kitab Malaya Saat Taji Rojahluhu, dan sayangnya kajian itu nggak tuntas. Lalu juga saya pernah duduk di majelis beliau ketika beliau menerangkan kitab Fiqhus Sunnah gitu ya, yang karya karya salah seorang ulama dari Mesir, yaitu Ahmad Sabik ya, dan sayangnya juga itu nggak tuntas, dan banyak lagi sebetulnya kajian-kajian beliau. Jadi kalau dibilang saya representatif murid beliau itu agak apa ya, mengklaim gitu ya. Jadi harus berhati-hati. Saya masih jauh lah kapasitas saya. Jadi saya juga sama teman-teman yang lainnya. Saya masih dalam proses pembelajaran berkaitan dengan fikih muamalat maliyah ini. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa yakum, rahimani wa rahimakumullah. Jadi disclaimer dulu ya. Jadi ekspektasinya nanti, jadi bukan ekspektasi yang berlebihan gitu ya berkaitan dengan kajian kita pada malam hari ini. Nah, kenapa tema pembahasan kita berkaitan dengan peranan fikih muamalah gitu ya. Jadi yang benar itu ada kata-kata peranan gitu ya. Peranan fikih muamalah dalam pengembangan usaha. Banyak para ulama yang lain membahas berkaitan dengan peranan fikih muamalah dari sisi aspek penjagaan harta gitu ya. Karena saya posisinya adalah praktisi gitu ya. Praktisi dalam artian oke. Nah, cek bismillah. Terdengar suara saya? Alhamdulillah sudah terdengar Ustaz. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah jazakallahu khair. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, ini punten ya kalau agak-agak gaptek karena saya masih belajar lah ini, dan ini masya Allah ya, ini buatan teman-teman dari Indonesia dan menyokong dakwah. Semoga Allah mudahkan dan berkahi usaha teman-teman dirapatin. Baik, Amin. Amin. kita lanjutkan kembali. Baik, berkaitan dengan kenapa pembahasannya harus peranan fikih muamalah gitu ya.
dalam pengembangan usaha. Banyak teman-teman terjebak gitu ya, terjebak atau ketika diajak gitu ya, untuk diajak, "Yuk kita belajar yuk fikih muamalah," gitu. Kenapa kenapa belajar fikih muamalah? "Ah, mana prakteknya?" gitu ya. Sering pertanyaan itu, teori terus, kapan prakteknya? Padahal kalau misalnya kita belajar lebih dalam berkaitan dengan fikih muamalah itu sendiri, itu tuh banyak loh akad-akad alternatif ketika kita menemukan jalan buntu atau conflict of interest dalam sebuah proses gitu ya, proses bisnis gitu. Fikih muamalah itu bisa jadi solusi sebetulnya. Maka dari itu memiliki peranan penting sebetulnya kalau kita semua sebagai pelaku ekonomi gitu ya, pelaku ekonomi baik ini teman-teman yang bisnis, yang kerja ya, apapun pekerjaannya, apapun bisnisnya gitu ya, apapun peran yang diambil, hatta ibu rumah tangga sekalipun, dia itu pelaku ekonomi kan gitu, apa melakukan transaksi jual dan beli gitu. Nah, maka dalam hal ini setiap pelaku ekonomi, artinya setiap kita sebagai manusia, wabil khusus seorang muslim, wal muslimah, ketika dia mempelajari fikih muamalat, itu bisa menjadi solusi dalam beberapa aspek konflik of interest gitu ya. Adanya konflik kepentingan, adanya perbedaan persepsi dalam memahami apa? Dalam memahami kasus dan menyelesaikan masalah gitu. Berarti kan fikih muamalat itu sebetulnya bisa memiliki peranan yang sangat penting kalau kita betul-betul sungguh-sungguh belajar tentang fikih muamalat itu. Maka dari itu pembahasan kita pada malam hari ini adalah apa sih memang sebetulnya peranan fikih muamalat itu sendiri gitu. Maka dari itu ini mungkin agak sulit ya kalau mau interaksi ya. Nah, kalau ditanya gitu kan ya, fikih itu apa sih gitu ya. Ketika kita ditanya fikih itu apa gitu. Kalau kita mau bahas fikih misalnya, fikih itu apa gitu. Saya senang dengan lebih suka gitu ya dengan definisi yang dikemukakan secara sederhana oleh salah seorang ulama ya, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menerangkan fikih gitu ya di dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul gitu ya. Beliau menerangkan yang dimaksud dengan fikih itu adalah ma'rifatu ahkami syariati ya al-amaliyah bi adilatiha at-tafsiliyah, mengetahui hukum-hukum syariat gitu ya yang sifatnya terapan al-amaliyah bi adilatiha at-tafsiliyah beserta dalil-dalilnya secara terperinci. Berarti secara umum fikih itu berbicara masalah dalil dan apa hukum dari dalil yang kita ketahui tersebut ya. Artinya kalau misalnya contoh misalnya di dalam fikih muamalat gitu ya. Mohon maaf. Misalnya di dalam fikih muamalat gitu ya, Nabi SAW bersabda, la yahilu salafun wa bai'un. Gak boleh menggabungkan antara transaksi salaf gitu ya, utang piutang gitu dengan al-bai'un, dengan jual beli gitu. Nah ini kan berbicara hukum gitu. Kenapa nggak boleh digabungkan? Apa konsekuensinya gitu kan ya? Ini pemahaman gitu, mengetahui hukum dari dalil ini gitu. Kenapa aspek larangannya? Apa konsekuensinya gitu. Atau misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba gitu. Nah, lalu konsep apa yang membedakan, apa tolak ukur bahwasannya yang satu disebut jual beli, yang satu disebut dengan riba. Ini semua aspek pembahasan ini adanya di fikih gitu. Nah, dia itu fungsi fikih atau definisi fikih tadi dalam pembahasan kita itu adalah mengetahui hukum-hukum syar'i. Maka secara umum pasti gitu ya, pasti peranan penting atau peranan utama dalam fikih muamalat, yaitu cabang ilmu fikih muamalat itu sendiri adalah dia berbicara tentang gitu ya, standar ukur kebenaran dalam sebuah apa? Dalam sebuah transaksi, mekanisme transaksi, proses. Atau kalau misalnya kita bahasakan dengan bahasa-bahasa bisnis gitu, misalnya kita berbicara apakah proses bisnis yang kita jalankan itu sudah sesuai dengan koridor syariat ataukah tidak? Apakah mekanisme akadnya, mekanisme transaksinya itu sudah sesuai dengan koridor syariat ataukah tidak? Maka rincian dari semua pembahasan itu adanya di fikih muamalat. Fikih muamalat itu menjadi standar ukur gitu. Misalnya teman-teman melakukan transaksi jual beli gitu, jual beli salam misalnya. Jual beli salam itu kalau bahasa kita mungkin kalau disederhanakan bahasanya adalah jual beli secara pre-order. Jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu.
dia punya apa ya, punya rambu-rambu, punya poin-poin yang harus diperhatikan bagaimana fikih tersebut atau mohon maaf, bagaimana pre-order tersebut itu berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah fikih gitu. Sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam fikih muamalat, aturan-aturan yang tertuang di dalamnya. Semua ini fikih gitu ya, fikih muamalat lagi-lagi poin pertama gitu ya, peranan paling utamanya adalah dia menjadi standar ukur. Dia menjadi alat untuk melegitimasi apakah akad yang dilakukan sudah sesuai dengan kaidah syar'i, ada pelanggaran ataukah tidak gitu. Dan kita tahu misalnya kaidah global nih di dalam masalah fikih muamalat itu kan punya kaidah global ya dalam fikih muamalat maliyah ya. Kaidah globalnya itu kan al aslu fil muamalati al ibahah ila yadula dalilun tahrimiha. Hukum asal muamalah itu mubah gitu. Ila yadula dalilun tahrimiha, sampai ada dalil yang tegas, yang terang benderang, jelas gitu tentang pengharamannya. Maka kan nanti yang diverifikasi itu adalah apakah ada pelanggaran atau tidak dari akad yang dilakukan, dari mekanisme bisnis, dari proses bisnis yang dilakukan oleh usaha kita tersebut. Makanya nanti apa ya, gambaran kalau kata dalam dalam apa ya, dalam pembahasan ilmu ushul fikih itu namanya tasawur gitu ya, tasawur, gambaran dari masalah itu penting untuk bisa menjustifikasi hukum berkaitan dengan apa namanya, bisnis tersebut gitu. Itu menjadi penting. Jadi gambaran dari masalah itu nggak bisa apa ya, nggak bisa dalam proses tanya jawab yang sederhana gitu. Gambaran-gambarannya tuh harus detail, merinci gitu. Itu menjadi penting. Makanya proses gitu ya, proses untuk menghukumi sesuatu itu bukan sesuatu yang mudah, khususnya dalam permasalahan muasirah ya, dalam permasalahan-permasalahan kontemporer tuh penting untuk mendapatkan gambaran masalah yang utuh. Nah, maka dari itu peranan fikih muamalah tuh di situ gitu. Misalnya dalam hal masalah uang gitu ya, uang yang disimpan di bank. Sebagian mengatakan bunga bank itu ujroh gitu. Ujroh dari apa? Dari akad simpanan. Kan kita udah dikasih, mohon maaf, ya ujroh dari akad simpanan yang kita berikan kepada bank. Kan kita udah ngasih pinjam uang nih, masa kita nggak dapat apa-apa gitu. Nah itu disebut nanti bunga bank itu ujroh. Sebagian lagi mengatakan nggak boleh akad minjemin itu, qard, utang piutang itu akadnya akad tabaruat. Akad tabaruat itu nggak bisa digabungkan dengan akad komersil, akad muawadhah. Ujroh itu akadnya sifatnya adalah akad akad muawadhah, akad komersil. Lalu juga nanti terkena kaidah kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ada naf'an, yang ada tambahan, yang ada manfaatan wal manfaatan gitu ya, yang ada manfaatnya maka itu riba. Maka dari sisi itu nanti dapatlah kesimpulan hukum bahwasannya bunga bank itu riba gitu. Nah, itu semua gambaran-gambaran itu yang memframing gitu ya, gambaran masalah tersebut, hukumnya, legitimasinya gitu ya, apakah sudah sesuai dengan syariat atau tidak, lalu dijustifikasi gitu, dihukumi apakah ini halal atau haram gitu. Nah, peranan fikih muamalah tuh di situ. Sebagaimana definisi fikih tadi adalah ma'rifatu ahkami syar'iyyati bi adilatiha al-amaliyah bi adilatiha at-tafsiliyah. Nah, di sisi yang lain gitu ya, di sisi yang lain yang menarik kalau misalnya teman-teman udah belajar kitab Bulughul Maram yang sudah tamat gitu ya. Ya Bulughul Maram tuh ditamatin ya, itu penting kitab itu untuk ditamatin. Jangan mentok di bab salat sama bab wudu sama bab salat aja. Kita biasanya kalau kajian kitab Bulughul Maram mentoknya di bab ya agak jauh sedikit sampai bab zakat Kang biasanya. Ya itu paling jauh gitu. Masuk coba di hadis-hadis berkaitan dengan babul buyu ya, bab jual beli gitu. Nah, yang menarik di sini gitu ya, hadis ini dibawakan oleh An Rifa'ah Ibnu Rafi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab. Dari Rifa'ah bin Rafi gitu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah diberikan pertanyaan, al kasbi atyab, berkaitan dengan pekerjaan yang terbaik. Ya, jadi Nabi SAW itu pernah ditanya dengan apa sih pekerjaan yang terbaik gitu. Lalu Nabi SAW bersabda, amalur rajul biyadih wa kullu bai'in mabrurin.
amalan seseorang atau pekerjaan seseorang dengan kedua tangannya. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap transaksi jual beli yang mabrur gitu. Setiap transaksi jual beli yang mabrur. Nah, kan yang jadi pertanyaan, transaksi yang mabrur atau jual beli yang mabrur itu apa gitu. Apa klasifikasi mengatakan transaksi itu termasuk dalam jual beli yang mabrur? Di sini penjelasan Syekh Al-Bassam ya, saya merujuk kepada kitab Taudihul Akam min Syarah Bulughul Maram. Ini penjelasan cukup panjang, tapi secara umum beliau mengatakan di sini biijtima'i syurutihi wa arkanihi, yaitu menggabungkan, mengumpulkan gitu ya, syuruti, yaitu syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Nah, pembahasannya itu pembahasan berkaitan dengan syarat, rukun itu di fikih gitu. Kita mau mengetahui rukun jual beli apa, syarat sah jual beli itu apa, boleh nggak menjual barang yang belum dimiliki, ada nggak kaidah-kaidahnya, atau ada klasifikasinya atau tidak, ada pengecualiannya atau tidak. Semua pembahasannya itu adanya di ilmu fikih. Wabil khusus dalam pembahasan kita adalah fikih muamalat gitu, fikih muamalah maliyah, yaitu fikih yang membahas berkaitan dengan muamalah, hubungan manusia dengan manusia gitu. Lalu pada hari ini dikerucutkan ya dengan ada tambahan kata maliyahnya itu ya, atau berkaitan dengan harta. Kembali lagi ke penjelasannya Syekh Al-Bassam di dalam kitab Taudihul Akam min Bulughul Maram tadi, Syarhu min Bulughul Maram. Jadi dari sini gitu ya, dari sini kita dapat mengetahui bahwasannya kalau mau dikatakan transaksi kita itu mabrur gitu ya, transaksi kita tuh mabrur. Transaksi kita itu sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Kita harus ketahui rukun dan syaratnya. Pembelajaran rukun dan syarat ya di fikih muamalat, belajarnya di fikih. Sama kayak kita belajar rukun sholat, syarat sah sholat, wajib sholat, itu kan di fikih, pembahasannya di fikih. Begitupun di dalam fikih muamalat tuh itu gitu. Maka dia punya peranan penting untuk menjadi standar ukur apakah transaksi yang saya lakukan melanggar atau tidak. Merujuk kepada kaidah tadi, al aslu fil muamalati ibaha ila ayaddula dalilun tahrimiha. Hukum asal muamalah, transaksi, hubungan manusia dengan manusia itu mubah. Ila ayaddula dalilun tahrimiha, sampai ada dalil tegas yang mengharamkannya. Dan kaidah ini tuh turunan sebenarnya dari kaidah yang jauh lebih besar, yaitu al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu mubah. Nah, setelah itu di sini kan Syekh Al-Bassam mengatakan yaitu yang menggabungkan antara syarat dan rukunnya, terpenuhi syarat dan rukunnya itu penting. Ya, terpenuhi rukun dan syaratnya itu penting. Jadi itu nanti jadi standar ukur. Teman-teman mau cross check nih, kira-kira transaksi saya udah sesuai dengan syariah atau belum? Pelajari rukun dan syaratnya. Untuk mendapatkan legitimasi yang murni gitu ya, legitimasi yang betul-betul sudah terfilter dengan baik, apakah transaksi saya sudah sesuai syariah ataukah belum, itu kembali kepada nanti berkaitan dengan aspek pembahasan di fikih, rukun dan syaratnya misalnya di dalam bab jual beli dan bab-bab yang lain. Makanya nggak bisa dengan hanya sekedar label tuh nggak bisa. Misalnya ini pakai nama syar'i loh gitu. Misalnya mohon maaf lah, misalnya kayak leasing misalnya, leasing syariah gitu, terus akadnya namanya pakai IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik gitu ya, sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Ini teh bukan orang Sunda semuanya, saya hampir keceplosan ngomong pakai bahasa Sunda. Ya saya sendiri juga bukan orang Sunda ya, cuman terkadang karena berinteraksi terus dengan masyarakat di desa sini, kadang-kadang bahasa Sunda saya suka keluar gitu ya. Jadi lupa tuh. Ketika kita membahas IMBT gitu, Ijarah Muntahiyah Bitamlik gitu ya, masalah Ijarah Muntahiyah Bitamlik, sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan itu. Ini siapa yang harus punya barang? Terus boleh nggak dari sewa menyewa berubah menjadi kepemilikan? Standar ukurnya apa gitu. Lalu misalnya masalah resiko kepemilikan. Sewa menyewa tuh resiko kepemilikannya di siapa sih sebenarnya? Yang wajib untuk bayar pajak dari item tersebut, dari barang tersebut tuh siapa sih sebenarnya? Nah, itu kan nanti pembahasan itu di fikih gitu. Pembahasan itu di fikih muamalat wabil khususnya. Nah, maka aspek-aspek ini gitu ya, penggunaan istilah IMBT ini gitu ya. Ya, kalau disikat tuh IMBT akan tetes semuanya Bapak dan Ibu sekalian, azan ya Allahu ayakum rahimani wa rahimakumullah. Yaitu ijarah muntahiyah bitamlik gitu.
ya istilahnya sih syar'i gitu. Tapi implementasinya sudah sesuai syar'i atau belum? Atau misalnya kasus lain misalnya MLM ya, MLM. Ini cukup banyak nih yang kadang-kadang suka nanya ke saya, kadang-kadang saya juga kebingungan. "Kang, hukum MLM A, MLM B gitu, apa?" Udah aja gitu aja pertanyaannya gitu. Loh ini maksudnya apa gitu. Tadi kan saya udah bilang ya di mukadimah ada tasawur, ada gambaran dari sebuah masalah, itu penting gitu. Artinya gini, betul MLM itu sebagaimana kalau misalnya kita baca buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, MLM itu seringkali barangnya itu jadi kedok. Ketika barangnya menjadi kedok sebuah transaksi, maka dia bisa jatuh ke dalam perkara yang haram. Karena seseorang itu akhirnya membayar sesuatu hanya untuk berjudi mendapatkan bonus yang jauh lebih besar. Itu sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Fadil Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi Hafizahullah di dalam buku beliau Harta Haram Muamalat Kontemporer, kurang lebih gitu ya kesimpulan akhirnya, nanti detailnya silakan dibaca sendiri. Nah, tapi gitu ya, tapi akang teteh semuanya Bapak dan Ibu sekalian gak bisa akang teteh semuanya serta merta gitu ketika mendapatkan ini bisnis ini berbasis penjualan langsung berjenjang gitu ya, penjualan langsung berjenjang atau MLM gitu. Kalau misalnya pakai bahasanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu PLBS gitu ya, penjualan langsung berjenjang syariah. Wah ini MLM nih, haram gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kita kita harus lihat dulu ini udah sesuai belum gitu. Apakah betul setiap MLM itu pasti jatuh ke dalam perkara yang haram gitu? Belum tentu gitu. Bisa jadi kita sering mengenal MLM, batil lah pokoknya kalau udah MLM. Lihat dulu gitu, rincian dan proses transaksinya itu seperti apa gitu ya. Nah, kurang lebih jadi seperti itu ya. Jadi kurang lebih kalau misalnya teman-teman mau nanya gitu, misalnya mau bertanya ya, rincian itu penting untuk mengklasifikasikan sesuatu. Lalu dari rincian ini kita lihat nanti di fikih muamalatnya. Ada nggak pembahasan tentang ini? Misalnya masalah transfer uang gitu. Itu masuknya apa sih? Kategorinya apa? Nanti ada istilahnya hawalah misalnya. Dan yang lain-lainnya. Itu insya Allah rincian fikih masalah kaidah-kaidah syari itu nanti bisa ditanyakan ke ini ya kepada Al-Ustadz Erwandi Tarmidhi hafizahullah. Nah, jadi kita kembali kepada diksi atau sabda Nabi SAW ketika ditanya gitu ya tentang pekerjaan yang terbaik, lalu beliau menjawab, amalu rajul biyadi wa kullu bai'in mabrurin, dari setiap jual beli yang mabrur. Tadi sudah kita bahas bahwasannya dikatakan jual beli itu mabrur gitu ya, transaksi itu mabrur itu adalah ketika terkumpul syarat dan rukunnya. Lalu di sini beliau juga banyak menjelaskan, misalnya beliau mengatakan bahwasannya dia harus terbebas dari gharar, ya, nggak boleh ada jahalah, nggak boleh ada muqamarah gitu ya, nggak boleh, atau lebih tepatnya mungkin kimar ya, nggak boleh ada mukhatarah gitu ya, adanya pertaruhan gitu juga nggak boleh, uqudur riba juga nggak boleh ada akad-akad riba gitu ya, nggak boleh ghish ya, nggak boleh ada penipuan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man ghasya falaysa minni, barang siapa menipu maka dia bukan golonganku gitu. Nggak boleh ada tadlis, wa ikhfail uyub, wa ikhfaul uyub gitu ya, nggak boleh menyembunyikan aib gitu, nggak boleh tuh nyembunyiin cacat gitu. Jadi sebetulnya secara asalnya nggak boleh jualan barang yang cacat tuh nggak boleh, kecuali dijelaskan kecacatannya dan seterusnya. Banyak klasifikasi yang lainnya. Pada intinya adalah bahwasannya pastikan gitu ya, transaksi yang kita lakukan itu terpenuhi rukun dan syaratnya. Dan inilah peranan fikih muamalat. Dia menjadi standar ukur gitu ya, dia menjadi standar ukur untuk melegitimasi ya, untuk menjustifikasi, menghukumi apakah transaksi, bisnis yang kita kembangkan atau pekerjaan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kaidah syariah ataukah belum. Itu adalah peranan yang pertama ya, peranan yang pertama. Lalu peranan yang kedua, apa sih fikih muamalat dalam pengembangan usaha khususnya gitu ya. Nah, teman-teman semuanya kalau misalnya pernah belajar tentang teori ekonomi gitu ya, ekonomi yang dasar sekali gitu ya, kita akan paham bahwasannya ada yang levelnya produktif, konsumtif gitu ya. Terus kalau misalnya dalam perspektif maqasidus syariah itu ada yang sifatnya doruriyat, hajiat, lalu tahsiniyat gitu ya. Ada yang sifatnya darurat gitu ya. Kalau kita bilang primer gitu, ada yang sifatnya hajiat gitu ya, sifatnya sekunder, pendukung dari si primer itu. Lalu yang ada yang sifatnya tahsiniyat, yaitu hanya sekedar luxury aja, hanya sekedar kemewahan, atau kita biasa bahasakan dengan tersier gitu. Maka fikih muamalat gitu ya,
Dia itu penting, dia bisa mengambil peranan yang penting untuk mengklasifikasikan akad mana yang cocok untuk karakter bisnis yang dijalankan gitu ya. Untuk sebuah usaha yang dijalankan gitu ya. Nah, misalnya kalau misalnya kita bicara, masalah, apa ya, modal kerja misalnya, ya misalnya masalah modal kerja, teman-teman yang biasanya proyekan nih, entah itu B2B atau B2G misalnya, business to business atau business to government misalnya. Nah, kekurangan modal gitu. Nah, ketika kekurangan modal ini mana yang lebih tepat? Nyari investor buat support tambahan modal atau utang piutang, kalau misalnya orangnya ridho gitu ya, minjemin 10 juta balikin 10 juta, alhamdulillah kalau gitu enak ya. Atau misalnya yang lebih tepat misalnya akadnya jual beli misalnya, dengan berbagai macam alternatifnya. Maka semua itu dikembalikan kepada karakternya, karakter pelaku akad gitu ya, karakter pelaku akad. Apa nama ilmunya teh, kalau di dunia perbankan tuh mitigasi resiko akang teh semuanya. Kalau saya di konsultan itu, di konsultan di Syiar Indonesia, saya punya konsultan bidang bisnis syariah, itu direkturnya spesialisasinya di bidang mitigasi resiko. Nah, nanti mitigasi resiko itu ngukur gitu. Ini kira-kira akad apa yang cocok untuk hal seperti ini gitu. Karena nggak semua mesti misalnya, ah saya butuh modal gitu. Terus akhirnya nyari investor, nggak mesti gitu. Nggak mesti yang namanya nyari modal harus dengan adanya investor gitu. Nggak mesti. Kok bisa Kang? Ya bisa dengan akad jual beli misalnya. Contoh misalnya, akad murabahah lil amir bisyira. Itu istilah kontemporer ya. Jadi murabahah lil amir bisyara itu kalau dibilang jual beli kredit, salah, bukan. Murabahah itu adalah bai'ul amanah, jual beli amanah. Murabahah sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Rushd ya di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, murabahah itu bai'ul amanah, jual beli amanah, yang mana penjualnya itu menyebutkan harga modalnya. Ini saya beli misalnya buku ini misalnya, saya beli buku ini 100.000 gitu. Terus saya mau jual misalnya ke Kang Z atau ke Pak Bimo misalnya, atau teman-teman yang lain. Ini saya mau jual, saya modalnya 100.000 nih. Saya jual ke Bapak, ke Akang 120.000. Saya ngambil untung 20.000. Nah, ketika saya menyebutkan harga modal, itu masuk dalam kategori bai'ul amanah gitu ya, bai'ul amanah. Lalu ketika saya menambahkan keuntungan, masuklah diklasifikasikan turunannya disebut dengan murabahah gitu ya. Ada nanti bai tauliyah dan yang lainnya. Nah, itu nanti ada pembahasannya tersendiri. Nah, itu bai'ul murabahah itu. Jadi seseorang melakukan transaksi jual beli gitu ya dengan menyebutkan harga modal plus keuntungan yang ingin didapatkannya. Nah, setelah itu gitu ya, setelah itu di dalam konsep murabahah lil amir bisyira itu ada modifikasi biasanya. Ada modifikasi yaitu di mana barangnya belum ada biasanya. Barangnya belum ada, lalu ketika barangnya belum ada, orang yang diminta untuk membelikan itu membelikan barangnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, dalam hal ini tuh bisa tuh kita aplikasikan dalam pengembangan usaha kita. Misalnya Kang Teteh mau buka warung tuh, misalnya mau buka warung. Butuh apa misalnya? Butuh mie instan, butuh minyak goreng, butuh telur, butuh beras misalnya. Nah, kan nggak punya modal nih, nggak punya modal. Terus misalnya ngajuin ke Pak Taufik misalnya, ngajuin ke Pak Taufik, Pak saya mau mau ini mau buka warung, terus mau invest atau kalau invest nanti kalau kan resiko resiko investasi di dalam perspektif fikih muamalat itu di bab syirkah ya, di bab syirkah itu keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal gitu ya. Kalau saya invest Pak Taufik misalnya invest 100% gitu kan, wah kalau misalnya invest 100%, nanti kalau misalnya bisnisnya rugi, bangkrut gitu kan, hilang dong duit saya semuanya. Kan gitu ya, punya konsekuensi seperti itu. Ya udah, kalau nggak mau kehilangan uang, pakai akad jual beli gitu. Pakai akad jual belinya apa? Namanya murabahah. Gimana proses atau mekanismenya? Mekanismenya beliin dulu barangnya. Ya udah, teteh atau akang butuhnya apa? Minyak goreng sekian, telur sekian. Ya udah, saya beliin dulu semuanya. Akang teteh ini udah saya beliin semua kebutuhan buat warungnya totalnya misalnya 20 juta misalnya. Kita akadnya jual beli. Akadnya jual beli. Semua barang-barang ini saya jual secara kredit. Nah, nanti modifikasinya di sini. Murabahah yang diketahui modalnya tadi 20 juta dirubah atau ada tambahan dengan bai'ul taksid. Nah, baru nanti di sini disebut dengan jual beli kredit itu.
Jual beli kredit ini 20 juta mau dibayar berapa lama? Dibayar 12 bulan. Ya udah, saya jual ke Akang gitu ya, ke Teteh 24 juta. Saya ambil keuntungan 4 juta rupiah. Nego. Oh yaudah deh, nggak apa-apa deh 24 juta. Dari 24 juta ini dibagilah 12 bulan. Atas apa? Atas transaksi telur beras yang tadi sudah disebutkan tadi, yang sudah dibelikan oleh Pak Taufik nih barangnya. Dibayarlah setiap bulan 2 juta gitu ya. Nah, modalnya kan waktu itu 24 juta ya. Modalnya waktu itu mohon maaf, modalnya itu kan ya modal yang dibeli oleh Teteh tadi untuk jadi buka warung itu 24 juta gitu ya, 24 juta. Maka dari sisi ini semua barang itu tuh, barang-barang tadi tuh, itu kepemilikannya murni milik si pemilik warung. Beda dengan syirkah nanti misalnya, beda dengan investasi gitu. Kalau investasi ketika kita suntik modal gitu ya, barang itu ada hak kita sebagiannya gitu ya, ada hak kita. Bahkan kalau misalnya ternyata di akhir tahun gitu ya, misalnya pas mau bagi dividen gitu ya, bagi hasil, ternyata loss misalnya, sisa 18 juta. Maka 18 juta ini semua diambil. Si barang-barang yang nilai 18 juta, kalau dalam akad investasi ya, mudah-mudahan bisa ngikutin ya, loncat ke sana, loncat ke sini. Ketika akad investasi 18 juta, sisanya 18 juta, itu pengelola itu nggak punya hak. Kenapa? Karena di bawah modal gitu. Tapi 18 juta ini dalam bentuk barang, ada beras misalnya, bikin etalase dan yang lain-lainnya. Ini boleh diambil semua oleh siapa? Oleh sahibul mal tadi, oleh si investor tadi. Tapi kalau misalnya di dalam akad jual beli, enggak, ini udah milik murni orang yang membeli tadi. Lalu di sisi yang lain mungkin nanti dilihat juga karakternya. Misalnya karakternya, orang ini berani ngambil resiko pakai akad investasi gitu. Misalnya dalam akad murabahah juga nanti keuntungannya tipikalnya mungkin akan Teteh, aduh kalau orang invest ke saya nggak enak gitu. Karena apa? Karena nanti ada resiko. Resiko dari sisi apa? Resiko dari sisi bahwasannya kalau ada keuntungan banyak gitu, saya harus tetap bagi dua sama dia gitu kan. Misalnya keuntungannya ternyata dari modal 20 juta berkembang yang tadinya proyeksinya keuntungannya mungkin 30 juta gitu. Nah, keuntungannya 5 juta, 5 juta. Terus pas bulan Ramadan ternyata harganya pada naik. Itu bisa meningkat jadi 2 kali lipat misalnya, jadi 40 juta. Wah, untung 20 juta jadi 10-10. Nah, tapi kalau misalnya akadnya jual beli, mau keuntungan berapapun, hak keuntungan itu milik si pembeli tadi. Gitu kan. Misalnya dia proyeksikan dari 24 juta yang dia beli gitu kan ya, dia dapat untung 30 juta gitu kan. Berarti dia dapat profit 6 juta, 6 juta itu hak dia semua. Tanpa perlu dibagi. Yang penting dia punya kewajiban menyicil 2 juta setiap bulannya. Mungkin juga ada karakter orang yang nggak berani ngambil resiko, saya nggak siap terima kehilangan uang. Yang penting saya tiap bulan dibalikin aja duitnya. Tapi saya juga mau punya keuntungan pakai akad murabahah tadi. Belilah misalnya barang tadi 20 juta, jual 24 juta, dia tiap tiap bulan dapat 2 juta. Mau bisnisnya tadi gagal, berhasil, tutup, kebakaran, kewajiban 2 jutanya nggak hilang. Kewajiban 2 jutanya nggak hilang. Jadi ada klasifikasinya gitu. Jadi fikih muamalat itu punya peranan untuk mengklasifikasikan akad, mekanisme transaksi yang sesuai dengan karakter orang tersebut. Dibantu dengan cabang-cabang ilmu lain ya. Seperti mitigasi resiko gitu ya, dan yang lain-lainnya itu dibantu dengan perspektif itulah. Tapi secara umum gitu ya, hal ini sangat gitu ya, sangat bisa diaplikasikan dengan ilmu fikih muamalah tadi gitu. Jadi dia memilih misalnya akad yang relevan tuh apa. Misalnya teman-teman baru buka bisnis nih, terus pas ketika ngelihat bisnis, baru ngelihat bisnis ternyata mau hire orang gitu ya, Ini kira-kira kalau mau bisnis gitu ya, terus mau hire orang saya pakai apa ya gitu ya. Mau bayar gaji gitu, aduh bisnisnya masih kecil gitu. Kalau gaji berarti ada operasional tuh bulanan. Atau apa? Atau ada nanti istilahnya jualah gitu ya. Sistemnya komisi, akang teteh semuanya Bapak dan Ibu sekalian. A'azani Allahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sistemnya komisi itu misalnya. Itu juga boleh diatur di dalam Islam, mekanismenya seperti apa. Artinya bayar hanya yang laku aja. Kalau kamu berhasil mencapai segini, nanti bonus kamu sekian. Oh, gaji kamu sekian gitu. Atau misalnya komisi kamu sekian. Kalau misalnya saya di DPS, di Dewan Pengawas Syariah, nanti namanya ada lagi namanya istilahnya remunerasi gitu ya. Gitu. Dan yang lain-lainnya. Nanti adalah banyak pembahasan ini secara rinci itu banyak sekali insya Allah ya.
Nah, jadi itu penting gitu. Peranan fikih muamalat yang kedua adalah dia mengklasifikasikan kira-kira mana kebutuhan yang tepat gitu. Gitu. Mana kebutuhan yang tepat dari pelaku transaksi yang bertransaksi tersebut atau pelaku akad gitu ya. Al-akidan itu ya, atau pelaku akad itu. Jadi pelaku akad tuh maunya apa gitu. Dia mau sesuatu yang pasti atau dia berani ngambil resiko. Makanya di dalam karakter iktisadiyah al-islamiyah, dalam karakter ekonomi Islam, itu istilahnya tuh low risk low return, high risk high return. Nggak kayak orang kapitalis. Kapitalis itu low risk high return gitu. Itu nggak sesuai dengan sunatullah gitu ya. Jadi dalam perspektif iktisadiyah al-islamiyah, dalam perspektif ekonomi Islam gitu ya, itu tuh istilahnya cuma dua, low risk low return, high risk high return gitu ya. Jadi dikembalikan kepada karakter masing-masing gitu. Dikembalikan kepada karakter masing-masing. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa yakum, rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya kalau misalnya mau mendesain kontrak agar sesuai dengan syariah itu kan banyak alternatif sebetulnya, banyak alternatif gitu. Misalnya tadi masalah IMBT, misalnya ijarah muntahiyah bitamlik gitu. Ketika kita nggak bayar sewanya tuh barang kan boleh ditarik gitu. Boleh, ini kan sewa menyewa nih, saya tarik barangnya gitu. Nah, itu bergantung sekali dengan karakter pelaku transaksinya seperti apa. Nah, lalu juga misalnya dalam pengembangan usaha ada istilahnya dengan akad salam tadi atau akad istisna. Dan yang menariknya dalam perspektif muamalah kontemporer ya, dalam perspektif muamalah kontemporer itu ada istilah istisna paralel dengan salam paralel. Sebentar ya, saya minum dulu. Mohon maaf kalau misalnya agak suaranya agak hilang-hilang karena saya sama hampir sebagian akang teteh semua, saya juga masih kerja, punya kerjaan, punya bisnis sendiri. Nah, bismillah. Stamina agak drop ya. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita, misalnya dalam akad salam dan istisna. Apa bedanya akad salam dengan istisna? Sederhananya gini, kalau salam itu dia sistemnya pre-order, bayar di depan untuk produk yang nggak perlu perubahan, gitu ya, nggak perlu perubahan. Kalau istisna itu sederhananya adalah raw material dari barang mentah gitu jadi barang siap pakai atau siap jadi, atau juga yang dikostumisasi gitu ya. Nah, di dalam akad salam gitu ya, ternyata itu tuh boleh diparalelkan. Ya. Sederhananya gini, misalnya saya jualan kurma. Setiap Ramadan misalnya saya jualan kurma. Terus Pak Bimo pesen nih hari ini nih, bulan Zulqa'dah buat Ramadan tahun depan, berarti 1442 Hijriah. Kang Raik, saya pesen kurma 1 ton misalnya. Kurma 1 ton, anggaplah misalnya asal ya, harga misalnya anggaplah 100 juta misalnya. Bayar cash tuh di depan. Saya order lagi gitu. Order lagi ke mana? Misalnya ke Saudi misalnya. Order kurma ajwa grade A 1 ton. Sampai Indonesia berapa? Hitung dikuruskan jadi rupiah misalnya 85 juta. Nah, saya bayar tuh 85 juta. Saya dapat selisih 15 juta. Nah, ini namanya proses, ada salam di dalam salam, namanya salam mawazi gitu ya. Dan ini juga bisa jadi solusi gitu, bisa jadi solusi untuk pengembangan usaha ketika teman-teman nggak punya modal. Lalu juga nanti ada akad istisna dan yang lain-lain. Nah, nanti rincian berkaitan dengan apa itu salam, apa itu istisna, apa itu salam mawazi, apa itu istisna mawazi gitu ya. Nanti insya Allah bisa ditanyakan kepada Al-Fadilatul Ustadz Erwandi Tarmidhi Hafizahullah. Nah, mungkin yang terakhir sebetulnya banyak lah peranan-peranan lainnya gitu ya. Akan teteh semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, para asatidz wa asatidzat dan juga kawan-kawan yang lainnya, azani Allah wa yakum, rahimani wa rahimakumullah. Peranan yang lainnya yang bisa diambil atau yang bisa diimplementasikan dari kita mempelajari fikih muamalat itu dalam pengembangan usaha adalah fikih muamalat itu bisa menjadi alat untuk menyelesaikan konflik gitu ya. Bisa menjadi alat untuk menyelesaikan konflik. Kalau misalnya Akang Teteh gitu ya, Akang Teteh bikin nih akad nih udah sesuai dengan syariah misalnya, bikin akad ada pasal-pasalnya segala macam gitu ya, berkaitan dengan hak, kewajiban, apalagi pasal berkaitan dengan force major, pasal-pasal berkaitan dengan definisi dari akad-akad yang dilakukan dan yang lain-lain, banyak lah ya pasal-pasal dalam pembuatan akad itu ya.
Nah, dari hal semua itu kan terkadang nggak semuanya nggak semuanya berjalan mulus ya kan. Ada konflik lah di pertengahannya, ada salah persepsi lah dalam memahami pasal-pasal tersebut. Maka semua hal itu, koridor itu dibawa gitu ya, dibawa atau bisa diselesaikan dengan eh, fikih muamalat tadi gitu, dengan fikih muamalat itu gitu. Kenapa? Karena gini, dalam perspektif syariah gitu ya, dalam perspektif ilmu syariah, Islam itu kan ada cabang ilmu namanya maqasidus syariah, hikmah dari penetapan syariah. Nah, fungsi syariah itu kan untuk menjaga ya, dan menjaga apa sajakah itu? Yaitu menjaga 5 hal yang nanti kita kenal dengan istilah ad-daruriyatul khams. 5 perkara darurat yang dijaga oleh syariat. Ada apa namanya, hifdzuddin gitu ya, penjagaan terhadap agama, hifdzul akal gitu ya, penjagaan terhadap akal gitu, hifdzul mal, penjagaan terhadap harta, terus ada berkaitan dengan hifdzun nasab gitu ya, berkaitan dengan penjagaan terhadap keberlangsungan gitu, keturunan, dan juga hifdzun nafas gitu ya, berkaitan dengan penjagaan terhadap jiwa. Nah, semua ini gitu ya, khususnya dalam pembahasan mal, harta itu fungsi fikih muamalah tuh di situ peranannya, menjaga harta. Mungkin teman-teman pernah kenal kaidah la dirara wa la dirar, dan kaidah ini pernah dibahas oleh guru saya Al Ustadz Yazid Abdul Alim hafizahullah beberapa hari yang lalu, beberapa hari yang lalu. Jadi kita tuh kan ada kaidah la dirara wa la dirar, nggak boleh memudaratkan diri sendiri ataupun orang lain. Kalau dari sisi harta, fikih muamalah tuh bisa ngambil peranan itu. Ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-29, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Nah, perhatikan coba redaksi yang Allah gunakan di dalam Al-Qur'anul Karim. "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta sesama kalian itu dengan cara-cara yang batil. Gak boleh gitu. Nah, fikih muamalah tuh ngambil itu tuh, ngambil peranan itu. Bagaimana mengklasifikasikan agar akad itu nggak jatuh ke dalam perkara yang batil. Lalu disebutkan ila antakuna tijaratan antaradin minkum, melainkan melalui jalur perniagaan, tijaroh, perdagangan, at-taradin minkum, yang kalian itu sama-sama ridho di antara kalian, ya, yang sama-sama kalian ridho. Nanti kan at-tarodin minkum ini menjadi syarat sah pertama tuh di dalam transaksi jual beli, harus adanya keridhaan, itu wajib gitu. Nanti kalau misalnya kita bahas masalah ijab qabul, apakah mu'athah itu diterima atau tidak. Mu'athah itu transaksi tanpa ada ucapan gitu ya, tanpa ada kata-kata. Nah, itu semua gitu ya, itu semua menjadi penting gitu ya, menjadi alat gitu, lebih tepatnya menjadi alat, fikih muamalah itu menjadi alat untuk menyelesaikan konflik itu. Menyelesaikan konflik berkaitan apa? Wabil khusus tentang harta. Enggak, nih kan akadnya sewa menyewa nih, gitu kan. Misalnya akad sewa menyewa, tapi kan nanti kan jadi milik saya gitu. Pakai akad IMBT, misalnya ijarah muntahiyah bitamlik, ini kan jadi milik saya, kok sama kamu diambil. Ya, nanti kita pelajari akad sewa menyewa itu apa, konsekuensinya seperti apa. Dia bisa jadi alat untuk menyelesaikan konflik. Lalu juga apa namanya, fikih muamalah itu juga bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik. Siapa sih sebetulnya menanggung resiko dari transaksi ini ya? Itu fikih muamalah juga peranannya gitu. Wallahu taala alam. Nah, Kang Zai mungkin karena stamina ya terbatas, karena saya baru beres kerja juga nih, terus ditodong tadi siang sama Pak Bimo buat ngisi kajian. Nanti malam bisa ya, kalau ada waktu sih kosong ya, cuman ya stamina ya, balik lagi ke stamina. Wallahu taala alam, saya mohon maaf mungkin nggak bisa memberikan paparan yang jauh lebih rinci dan lebih panjang lebar, dan insya Allah mudah-mudahan bisa diwakili oleh guru saya Al-Fadil Ustadz Erwandi Tarmidhi hafizahullah, dan insya Allah pembahasan dengan beliau jauh lebih dalam lah, lebih, karena beliau lebih fakih lah, jauh lebih fakih insya Allah. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang rumit dan sulit gitu ya, nanti bisa ditanyakan kepada beliau. Jadi saya mah hanya kulitnya saja. Nah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wallahu taala alam. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari sesi materi. Saya kembalikan kepada Kang Zai sebagai moderator. Silakan Kang Zai. Baik, Allahumma shalli wa Masya sallim ala Allah. Nabi Muhammad. Baik, Silakan. baik. Ya, nah Ustaz, syukran jazakallah. Masya Allah ya. Ini pengenalan bagaimana cara kita memilah bisnis apa yang sesuai dengan makosid atau dengan akad-akad yang jenis bisnis kita ya.
Tentu saja kita berharap bahwa bisnis ini jauh dari keharaman, jauh dari riba, jauh dari nilai gharar, ghishi dan sebagainya gitu ya, riswah dan sebagainya. Baik, ini ada masih waktu tersisa sekitar 15 menit ke depan. Ini sekarang waktunya untuk sesi tanya jawab. Oleh karena itu kami persilahkan untuk bertanya dengan cara kalau di rapat.in ini caranya adalah tekan logo gambar orang ya yang berada di pojok kiri atas nih, ada home room, ada gambar orang pojok kiri atas. Nah, lalu tekan nama Anda, tekan namanya, klik. Nah, setelah tekan namanya, tekan set status, kemudian tekan raise hand atau tekan naikkan gitu. Atau bisa juga via chat seperti itu. Yang paling mudah adalah via chat gitu ya. Silahkan jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan kesempatannya. Karena biasanya untuk ekonomi syariah atau muamalah ini banyak pertanyaannya yang antri, jadi kami batasi dulu untuk satu penanya, satu jemaah, satu pertanyaan saja. Silahkan. Dan apabila waktunya mencukupi, nanti akan kami persilakan kembali. Ya. Baik jemaah, silahkan. Jika masih belum familiar dengan aplikasi ini, bisa cukup melayangkan pertanyaannya melalui kolom chat. Insya akan Ana bacakan. Mic-nya belum di-on-in kayaknya. Mic punya siapa? Ya ini yang sudah ngangkat tangan, sudah ini. Oh begitu ya? Baru ini aja, Pak. Baik, silakan. Mungkin dibacain yang dari chat gue aja. Dari Ini chat, di chat cukup banyak nih, Kang. Cukup banyak ya, betul. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, saya urutkan dulu pertanyaan yang paling atas ya. Yang baik. Alhamdulillah. Bentar. Baik, izin bertanya dari Muhammad Rifki Abdillah. Izin bertanya, apakah sudah ada fatwa DSN, MUI, dan lembaga-lembaga fatwa dunia terkait IMBT? Seperti itu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, buat Kang Muhammad Rizky Abdillah, berkaitan dengan fatwa dari DSN MUI berkaitan dengan IMBT gitu ya. Saya lupa ya, sepertinya kalau nggak salah memang sudah ada ya fatwa dari DSN MUI. Tapi sebaiknya kalau berkaitan dengan DSN MUI, Akang bisa tanya ke Direktur DSN MUI Institut ya, DSN MUI Institut itu direkturnya namanya Kiai Haji Azhar ya. Nanti bisa tanyakan ke beliau insya Allah lebih paham lah ya. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan fatwa lembaga fatwa dunia, saya merujuk kepada AOIV gitu ya. AOIV di dalam kitab Ma'air Syariah ada pembahasan tentang IMBT ya. Ijarah Muntahiyah Bitamlik itu ada pembahasan tentang itu. Jadi kalau ditanya ada nggak fatwa lembaga fatwa dunia yang membahas masalah itu ada gitu ya. Dan juga masalah IMBT sendiri memang ada khilaf memang. Apakah IMBT sesuatu yang diperbolehkan ataukah tidak gitu. Nah, itu semua bergantung, mohon maaf. Itu semua sangat bergantung sekali dengan perspektif ulama terhadap hal tersebut gitu ya. Tapi secara umum saya melihatnya dari apa-apa yang saya pelajari dengan referensi yang terbatas khususnya ya, setahu saya diantaranya adalah lembaga AOIV gitu ya, dengan Ma'air Syariah atau Syariah Standar itu, bahwasannya mereka memfatwakan IMBT boleh dengan beberapa rincian mekanismenya. Nanti bisa dibaca di situ. Atau nanti mungkin bisa minta penjelasan dari Al-Fadilatu Ustadz Erwandi Tarmiti Hafizullah berkaitan dengan IMBT itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ada lagi Kang? Baik, ada. Ini pertanyaan berikutnya dari Akh Bahtiar. Ustaz, kalau bersyirkah, boleh berhutang dengan orang di luar syirkah tidak Ustaz? Kalau boleh, akad apa yang baik dalam Islam untuk keduanya? Baik dari syirkan dan baik untuk yang dipinjam uangnya. Nah, berkaitan dengan bersyirkah, boleh berhutang dengan orang di luar syirkah tidak? Kalau misalnya ditanya boleh berhutang atau tidak, kalau hutang boleh selama bukan hutang riba ya. Gitu. Artinya pinjam 10 juta balikin 10 juta ya nggak ada masalah kalau mau berhutang gitu. Terus
Berkaitan dengan akad apa yang baik, ya kembali lagi, kira-kira maunya, apa namanya, transaksi seperti apa yang ingin ingin dilakukan gitu, mau mengambil resiko atau tidak gitu ya. Terus, kalau misalnya ditanyakan berkaitan, apa ya namanya, syirkah yang baik untuk yang baik dan gimana tadi pertanyaannya? Saya agak kurang paham nih. Ya, jadi, pertanyaannya, kalau bersyirkah boleh berhutang dengan orang di luar syirkah, tidak, gitu. Nah, Kemudian terus? apabila boleh, akad apa yang baik dalam Islam untuk keduanya? Baik dari syirkah dan baik untuk yang dipinjam uangnya. Nah, ya pada intinya adalah ketika kita tidak artinya ketika kita berhutang gitu ya dengan orang di luar syirkah ataupun di dalam syirkah gitu ya, ini sebetulnya nggak ada ketentuan, boleh-boleh saja gitu. Yang paling penting akad utang piutang ini tidak berpengaruh dengan akad syirkah tersebut dan utangnya bukanlah utang riba gitu. Misalnya ketika Nabi SAW bersabda, "La yahillu salafun wa bai'un," nggak boleh menggabungkan antara transaksi jual beli dengan akad utang piutang gitu ya. Maka dalam hal ini yang perlu dipastikan adalah bahwasannya transaksi jadi yang nggak boleh itu adalah ketika kita nggak ngasih utang, nggak akan ada transaksi jual beli. Kalau kita nggak melakukan transaksi jual beli, maka nggak akan ada akad utang piutang. Itu yang haram gitu. Jadi memberikan syarat, boleh ada, oke saya pinjemin uang 10 juta, tapi kamu jual rumah kamu ke saya 100 juta ya gitu. Nah, maka dalam hal ini bisa jatuh ke dalam sabda Nabi SAW yang tadi, bisa jatuh ke dalam perkara yang haram tadi gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya berhutang, terus akad apa yang paling baik, ya akad hutang ya akad utang gitu, pinjam 10 juta balikinnya 10 juta gitu. Jadi ini harus dirincikan nih, maksudnya akadnya mau seperti apa? Akad utangnya itu mau untuk kebutuhan apa? Tambahan modal kerja kah? Tambahan apakah? Atau misalnya memang akad utangnya memang kebutuhan misalnya anak sakit misalnya. Nah itu semua berpengaruh ya, sangat berpengaruh terhadap kira-kira apa yang cocok gitu ya, kira-kira apa yang sesuai. Artinya melihat juga dari sisi kebutuhan konsumtif, produktif, atau seperti apa ya, wallahu taala a'lam. Nah, Baik, pertanyaan berikutnya dari, atas nama Rama. "Assalamualaikum Ustadz, ana Doni dari BSD." Oh, ini gimana ya? Rama tapi atas nama Doni. Nggak apa-apa, ini yang penting pertanyaannya ya. nah, "Ana mau melakukan bisnis fintech umroh, di mana jamaah nanti akan bayar 50% dari tarif umroh, namun sudah bisa berangkat. 50% lagi akan dicicil setelah pulang selama maksimum 12 bulan tanpa bunga dan fee apapun. Apakah hal itu diperbolehkan? Hukumnya apa? Dan apakah kami termasuk menggabungkan akad jual beli dan hutang piutang? Dan apa hukumnya jika kami dasar hukumnya koperasi umroh di mana anggotanya membayar 50% dan kemudian koperasi meminjamkan 50%-nya sehingga anggota bisa berangkat umroh. Pinjaman tadi bisa dicicil oleh anggota selama 12 bulan. Seperti itu, Ustaz. nah, ya ini sambil saya baca ya. Ini Ya, cukup nih ya ini cukup complicated ya. Saya lupa tadi harusnya kasih syarat Kang Z, bahwa saya pertanyaan ya, jangan yang susah-susah ya. Ini kalau pertanyaan susah gini levelnya level Ustadz Erwandi ini. Nah, berkaitan dengan gini, berkaitan dengan pembiayaan umroh gitu ya, atau misalnya kita berangkatin umroh orang, pertama yang harus dipastikan adalah bahwasannya umroh tersebut adalah kita sebagai eksekutornya, kita adalah pelaksananya, kita adalah entitas atau institusi yang memberangkatkan umroh itu. Adapun mekanisme pembayarannya seperti apa, itu terserah. Ini kan kalau umroh itu babnya tuh bab ijarah ya, bab jual beli jasa gitu ya. Bab jual beli jasa. Ketika di dalam bab jual beli jasa, itu kan mekanisme pembayarannya dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Contoh bab ijarah ya bab ujroh, masalah gaji misalnya. Kamu kerja dulu baru dibayar. Atau misalnya setiap kamu kerja 1 minggu nanti saya bayar. Ya, itu kan ujroh ya, itu bab jasa ijarah gitu ya. Nah, kalau misal umroh itu termasuk di antara saya melihatnya masuk dalam klasifikasi ini, masuk dalam klasifikasi bab ijarah tadi, jual beli jasa tadi. Nah, ketika jual beli jasa, mekanisme pembayaran dikembalikan sesuai dengan kesepakatan gitu. Misalnya, yaudah saya mau berangkat, yaudah boleh bayar 50%, misalnya berangkatnya misalnya 30 juta, bayar 15 juta dulu, 15 jutanya lagi boleh dicicil selama 12 bulan. Sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu. Apakah ini tidak terkena larangan berkaitan dengan menggabungkan antara akad jual beli dengan utang piutang? Tidak. Kenapa demikian? Karena yang nggak boleh itu kalau misalnya
menggantungkan terjadinya transaksi jual beli dengan akad utang piutang gitu. Nggak akan terjadi jual beli kalau nggak ada akad utang. Nggak akan ada utang kalau misalnya nggak terjadi akad jual beli. Nah itu untuk memahami ini memang akang atau teteh semuanya, Bapak dan Ibu sekalian harus memahami konsep qard ya. Nanti coba pelajari ya bab qard gitu ya, bab utang piutang dan bab bay, bab jual beli. Nah, nanti udah paham dua klasifikasi itu baru nanti bisa memisahkan, oh ini masuk kategori jual beli, ini masuk kategori utang piutang gitu. Nah, bukan akad jual beli dengan sistem kredit. Walaupun itu nanti jatuhnya betul diklasifikasikan ada akad utang gitu. Tapi dia bukan termasuk dalam larangan ini. Ya, dia tidak termasuk dalam kategori atau larangan ini. Nah, dari mekanisme tadi bayar dulu 50% laginya apa namanya dicicil boleh-boleh saja, tidak ada dalil tegas berkaitan dengan pengharaman hal tersebut ya. Wallahu taala alam. Adapun paragraf berikutnya ya, pertanyaan berikutnya berkaitan dengan koperasi umroh gitu ya, di mana anggotanya membayar 50% dan kemudian koperasi meminjamkan 50%-nya sehingga anggota bisa berangkat umroh. Lalu pinjaman tadi bisa dicicil oleh anggota selama 12 bulan gitu ya. Maka ini perlu dilihat lagi ya nanti karena berkaitan dengan koperasi itu rinciannya banyak ya. Apakah dia dibangun dari atas akad utang piutang yang mengambil keuntungan gitu ya. Lalu dia juga bagaimana mekanisme qardnya. Apakah qardnya kalau misalnya dia nggak jadi berangkat umroh apakah uangnya bisa diambil kembali, itu semua butuh rincian ya. Jadi nggak bisa, saya mohon maaf nggak bisa menjawab pertanyaan ini karena saya butuh gambaran rincinya seperti apa gitu. Jadi dan ini juga mungkin sebagai informasi ya buat akang teteh semuanya, azani Allah wa yakum rahimani wa rahimakumullah. Sepengalaman saya dan teman-teman saya di Syiar Indonesia di lembaga konsultan, kami itu seringkali kalau ingin mengklasifikasikan akad, memverifikasi akad, penting bagi kami untuk mengetahui mekanisme dan proses bisnis dari perusahaan itu. Itu penting, itu satu. Bagaimana cara mereka mendapatkan uang, bagaimana cara mereka mendistribusikan uang, menyalurkan uang gitu ya. Itu menjadi salah satu di antara kepentingan yang harus kita ketahui untuk mengukur. Jadi kita tahu alur transaksi dan proses transaksinya seperti apa. Lalu di sisi yang lain juga penting misalnya si founder perusahaan itu gitu ya atau para tim pelaksananya, eksekutornya untuk menyampaikan secara terang benderang berkaitan dengan proses bisnis yang dilakukan gitu ya. Baik itu bagaimana cara mereka meraih keuntungan, lalu uang itu seperti apa penggunaannya, itu sangat berpengaruh sekali terhadap hukum gitu. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini butuh rincian gitu ya. Gambaran koperasinya itu seperti apa gitu ya. Artinya tidak bisa dengan tanya jawab seperti ini langsung dapat legitimasi ini oke, ini udah sesuai syariah. Jadi nggak bisa. Jadi butuh rincian. Harus rinci ya, Harus rinci betul detail Kang Z, saja. detail. Betul. Jadi kami pernah punya klien di salah satu koperasi anak perusahaannya PLN lah, koperasi karyawan seperti itu. Itu ketika kita ingin mengukur apakah sudah sesuai dengan syariah ataukah belum, itu banyak semua laporan-laporan, produk-produk mereka itu harus terbuka terlebih dahulu. Lalu kita pisahkan mana akad yang halal, mana akad yang haram. Lalu setelah itu kita berikan beberapa alternatif kalau misalnya mereka terjatuh ke dalam perkara yang haram. Lalu juga nanti diukur dari sisi mitigasi resikonya. Seberapa cepatkah sebuah koperasi, sebuah bisnis untuk bertransformasi sesuai dengan syariah. Nanti diukur masalah profit and loss dan yang lain-lain. Itu menjadi penting, data-data itu menjadi penting agar proses transformasi, kesesuaian dan kepatuhan syariah dari sebuah bisnis, dari sebuah perusahaan itu berjalan sebagaimana mestinya gitu. Walaupun bertahap nggak apa-apa, tapi yang penting prosesnya itu berjalan gitu. Jadi semua itu hanya bisa dilakukan kalau gambaran kasusnya rinci gitu. Bahkan istilah kita sering mengistilahkan gitu ya sampai kita tahu tuh jerawannya tuh seperti apa. Itu penting gitu. Bukan buat apa namanya, bukan buat ngorek-ngorek, tapi itu menjadi dasar hukum untuk mengambil keputusan kira-kira akad apa yang sesuai dengan kebutuhan dari si koperasi atau si perusahaan tersebut. Wallahu taala a'lam. Masya Allah Ustaz. Ya ini sebetulnya masih ada yang ingin bertanya, namun demikian ada hak tubuh Ustaz yang harus ditunaikan, Nah, hak tubuh jazakallah kita yang khair, harus jazakallah khair. ditunaikan gitu ya. Tentu saja bagi jemaah yang Saudara Sen, gimana? bisa dijawab nggak satu pertanyaan dari Nah, Bangga, satu ya, terakhir ya, terakhir. Terakhir, Bonus, Kangga, bonus, ya, silahkan. bonus. Silakan. silakan Akhir Radian. Silakan akhir hadian Abu Zidan.
Nggak keluar suaranya ya? Silakan Aki. Nggak keluar suaranya. Oh, nggak keluar suaranya Ustadz. Nah, Qadarullah nggak keluar suaranya, jadi hmm. diakhiri saja mungkin Ustadz. Nah, Hmm. baik, kita closing statement berarti ya. Nah, Apa tahu Ustadz closing statement-nya baik. Ustadz? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum buat atensi teman-teman semuanya. Mohon maaf nggak semua pertanyaan bisa terjawab karena pertama terbatasnya ilmu saya. Yang kedua berbeda dengan mungkin berbeda ya dengan seperti misalnya seperti Ustadz Erwandi dengan pengalaman yang sudah cukup sangat banyak sehingga bisa dapat mendapatkan gambaran yang utuh kasus-kasus yang dihadapi oleh teman-teman semuanya. Adapun saya pribadi dengan keterbatasan ilmu dan proses saya dalam penelaahan, seringkali pertanyaan-pertanyaan itu harus saya kaji lebih mendalam. Bahkan saya sering bilang nih ke teman-teman ke Kang Z, ke Pak Bimo gitu ya, saya tuh dulu buat menghukumi dropship gitu ya, hukum dropship gitu. Itu proses penelitiannya selama 1 tahun. Itu diskusi panjang dengan Ustadz Erwandi, perbedaan pendapat itu kami diskusi tanya jawab itu kalau nggak salah dari Bintaro sampai nganterin beliau balik ke kota wisata gitu, sampai balik lagi gitu ya. Nah itu prosesnya panjang gitu. Saya pribadi dengan keterbatasan itu untuk menghukumi dropship tuh gimana sih gitu, halal atau haramnya atau ada klasifikasinya seperti apa, itu 1 tahun Akang Teteh. Untuk mengambil kesimpulan GoPay itu seperti apa, mentarjih gitu ya, mentarjih proses meneliti, menguatkan pendapat mana yang lebih kuat berkaitan dengan masalah fintech, berkaitan dengan imani gitu ya. Itu prosesnya panjang. Apalagi permasalahan-permasalahan yang lebih complicated dari itu gitu. Nah, itu saya sangat terbatas sekali ilmunya. Jadi butuh gambaran kasus yang rinci. Lalu yang berikutnya, mungkin saya sangat menyarankan lah jangan sia-siakan gitu ya, jangan sia-siakan untuk kesempatan menuntut ilmu kepada Al-Fadil Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah. Masya Allah ya, dan pelajari buku beliau, baca buku Harta Haram Muamalah Kontemporer itu. Sekalipun teman-teman bukan mau jadi ahli fikih muamalat gitu, coba deh pelajari dari cover to cover ya, dari depan sampai belakang, baca berulang kali. Itu banyak faidah, banyak kaidah-kaidah yang membantu kita untuk setidaknya mengukur gitu, mengukur apakah transaksi yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan syariah ataukah belum gitu. Ya masalah kayak kemarin tuh ada masalah tentang dinaran lah dan yang lain-lainnya. Coba deh pelajari bab riba. Kan bab riba tuh dibahas di buku ini. Berkaitan dengan riba baik ya, riba jual beli, hukum jual beli emas secara tidak tunai, kredit dan yang lain-lainnya. Nah, itu semua sebetulnya kalau misalnya kita baca dengan seksama gitu ya, itu bisa bisa tergambarkan atau tercerahkan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer ini. Buku ini juga cukup sering nih menjadi rujukan saya sebetulnya. Jadi silahkan jangan ambil yang pertama tadi saya mohon maaf gitu ya, nggak bisa semuanya dijawab gitu ya. Dan tolong kalau misalnya ini jangan jangan kecewa gitu ya, saya mohon maaf gitu, dan jangan sia-siakan kesempatan untuk nuntut ilmu sama Ustadz Arwandi Tarmizi Hafizahullah. Nah, dan yang berikutnya akan teteh semuanya berkaitan dengan kebutuhan akad, mendesain gitu ya, apakah akad yang sesuai, kontrak apa yang sesuai, itu dikembalikan lagi bagaimana model bisnis dan mekanisme bisnis yang akan dikerjakan. Terus tipikal atau karakter dari pelaku transaksinya seperti apa, itu juga sangat berpengaruh sekali gitu. Jadi nggak bisa langsung dijustifikasi harus begini, harus begitu, nggak bisa. Dia ada rincian-rincian yang berpengaruh terhadap penentuan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Sekali lagi jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas atensi teman-teman semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau masih banyak kekurangan dari penyampaian saya. Semoga ini semua bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan saya tidak menutup diri untuk dikoreksi, kritik dan saran. Nanti bisa disampaikan ke teman-teman panitia, nih Pak pematerinya kurang gini 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 gini. Nah, silahkan. Saya sangat terbuka sekali atas kritik dan saran tersebut. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Kang Z. Allahumma sholli wa sallim wa Ya, barik nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, silahkan Kang Z. amin. Syukran jazakallah khairan kepada Ustadz Rek Manggala Syahputra Hafizahullah Ta'ala yang sudah memberikan penjelasan ya terkait pembukaan atau opening tentang tema fikih muamalah dalam pengembangan usaha. Dan mudah-mudahan sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, selembar demi selembar, buku-buku atau referensi-referensi yang kita baca dapat menambah khasanah keilmuan kita dalam muamalah, khususnya Amin, bagi amin. antum yang sedang menjalankan bisnis atau wirausaha. Mudah-mudahan semakin berkah usahanya. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih Ustaz sekali lagi jazakallahu khairan katsiran. Selamat beristirahat Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadikan ilmu bagi kita semua dan semoga ini menjadi jariah bagi Ustaz juga. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada jamaah sekalian. Di sini turut hadir juga jamaah dan juga pengurus dari Ikhlas Mengaji, kemudian juga jamaah dan pengurus dari Cisauk Mengaji, Komunitas Ikhwan Kabupaten Oku Timur, Belitang, Sumatera Selatan, dan juga pengurus dan serta jamaah dari Asosiasi Muslim Startup Indonesia, Komunitas Kajian Sunnah Lampung, dan Komunitas An-Nahl Surabaya. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua, usia yang cukup, usia yang berkah, dan Allah izinkan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Oh ya, mohon maaf, bagi jemaah yang mempunyai kelowongan waktu dan masih haus dengan ilmu, insya Allah pada malam hari ini masih ada kuliah umum Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Ustadz Abdullah Roy bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Qadir bin Muhammad At-Tausufi Hafizahullah Ta'ala. Beliau ini sebagai dosen di Universitas Islam Madinah dan doktor dalam ahli bidang akidah dan aliran-aliran sesat dengan tema pentingnya mempelajari akidah dan akan ditarjim atau diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala hari Rabu malam ini 10 Zulqa'dah 1441 Hijriah atau 1 Juli 2020 pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaah yang ingin mengikuti posternya dapat disimak di IG-nya IG-nya Pekerja Mengaji, kemudian pendaftaran dan lain sebagainya bisa dilihat di poster. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri saja dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Saya pamit ya. Ya, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang Ustaz Abdullah Roy ini masih pakai rapat in juga? Enggak, langsung ke Enggak ya? ya. Langsung ke linknya ini ya? Oh, Zoom ya? Ya, siap-siap. Siap kalau gitu, Ana ini live dulu dan nanti bergabung di HSI, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Aki saya. Amin, wa jazakallahu khairan, Haji.